4 pertandingan, 4 kemenangan, 13 gol tercipta, dan sebuah mentalitas baja yang tak tergoyahkan. Di saat tim-tim raksasa lain masih mencari bentuk permainan terbaik mereka, sang juara bertahan, La Albiceleste, justru langsung tancap gas di tanah Amerika Utara. Halo football lovers, selamat datang kembali di Raftel Sport, tempatnya ulasan sepak bola paling tajam, faktual, dan mendalam. Piala Dunia 2026 ini benar-benar menyajikan drama di luar nalar. Namun, di tengah badai kejutan yang terus berjatuhan, timnas Argentina asuhan Lionel Scaloni berdiri kokoh seperti karang. Melaju mulus dari fase grup hingga sukses melewati ujian jantung di babak 32 besar, Argentina membuktikan satu hal. Mereka datang ke turnamen ini bukan sekadar untuk berpartisipasi, tapi untuk mempertahankan mahkota Raja Dunia. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Maggi Squad ini masih sama seperti 4 tahun lalu di Qatar? Apakah mereka benar-benar layak kembali mengangkat trofi emas paling prestisius di dunia sepak bola? Pada video kali ini, Raftel Sport akan membedah secara tuntas 4 alasan utama mengapa timnas Argentina saat ini adalah kandidat paling kuat untuk kembali menjuarai Piala Dunia 2026. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis agar tidak ketinggalan detail analisisnya. Alasan pertama yang membuat Argentina begitu menakutkan adalah mentalitas juara dan, tentu saja, keberuntungan yang selalu menaungi tim-tim besar. Sebagai juara bertahan, Argentina turun ke lapangan dengan keunggulan psikologis yang masif. Aura juara ini benar-benar diuji secara brutal di babak 32 besar akhir pekan lalu, saat mereka harus berhadapan dengan tim debutan penuh kejutan asal Afrika, Cape Verde, di Miami Gardens. Di atas kertas, ini seharusnya menjadi laga yang mudah. Namun, di atas lapangan hijau, ini menjelma menjadi salah satu pertandingan paling gila dalam sejarah Piala Dunia. Cape Verde tampil tanpa rasa takut. Mereka memiliki kiper berusia 40 tahun, Fozinha, yang tampil bak dewa dengan mencatatkan 10 penyelamatan krusial. Ketika Argentina unggul lebih dulu, Cape Verde secara heroik mampu menyamakan kedudukan, tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Gol tendangan melengkung dari Sydney Lopez Cabral di menit ke-103 sukses menembus gawang Emiliano Martinez, membuat skor menjadi 2-2 di babak perpanjangan waktu dan membuat seluruh pendukung Argentina menahan napas. Namun, disinilah letak perbedaan antara tim kuda hitam dan tim bermental juara. Di saat tim lain mungkin akan hancur secara mental ketika disamakan di menit-menit krusial, skuad Scaloni tetap tenang. Mereka terus menekan, mengurung pertahanan lawan, hingga akhirnya Dewi Fortuna tersenyum. Pada menit ke-111, sebuah sundulan mematikan dari Christian Romero membentur bek Cape Verde, Dini Borges, dan masuk menjadi gol bunuh diri. Skor 3-2 mengunci tiket Argentina. Kemampuan mereka untuk lolos dari lubang jarum dan memenangkan laga yang sangat menegangkan ini membuktikan bahwa mentalitas pemenang mereka sama sekali tidak luntur. Keberuntungan memang berpihak pada mereka yang berani, dan Argentina memiliki keberanian itu di DNA mereka. Alasan kedua, dan mungkin yang paling fundamental, faktor The GOAT, Lionel Messi. Banyak pandit yang memprediksi bahwa di usianya saat ini, Messi hanya akan menjadi pemain pelengkap atau sekadar pemimpin di ruang ganti. Namun, sang kapten dengan tegas menolak tua. Ia terus membuktikan bahwa magis di kaki kirinya belum pudar sedikit pun. Dalam laga melawan Cape Verde, Messi kembali menjadi aktor utama. Lewat pergerakan tanpa bolanya yang cerdas, ia lolos dari jebakan offside, menerima umpan lambung cantik, dan menghujamkan bola ke jala gawang lawan pada menit ke-29. Tahukah kalian? Gol tersebut bukan sembarang gol. Itu adalah gol ke-20 Messi di panggung Piala Dunia, memperpanjang rekornya sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen ini. Tapi kontribusi Messi jauh lebih dari sekadar gol. Ia adalah metronom tim. Visi bermainnya yang bak memiliki mata di belakang kepala membuat setiap serangan Argentina selalu memiliki dimensi bahaya yang berbeda. Ingat tendangan bebasnya dari jarak 25 yard yang hampir saja merobek gawang Cape Verde jika bukan karena penyelamatan gemilang Fozinha? Pergerakannya yang efektif, umpan-umpan membelah pertahanan yang akurat, dan kemampuannya menarik 3 hingga 4 pemain lawan sekaligus tetap menjadi momok paling menakutkan bagi pertahanan manapun di dunia.
Selama Lionel Messi masih mengenakan ban kapten dan berada di atas lapangan, Argentina akan selalu memiliki kunci untuk membuka pertahanan sekuat apapun. Masuk ke alasan ketiga, keseimbangan taktik dan kedalaman skuad yang luar biasa. Mari kita jujur, sehebat-hebatnya Messi, ia tidak bisa memenangkan Piala Dunia sendirian. Dan disinilah kejeniusan Lionel Scaloni kembali bersinar. Scaloni telah membangun sebuah mesin sepak bola yang tidak hanya bergantung pada lini serang, tetapi juga memiliki fondasi pertahanan yang sangat kokoh. Di fase grup, Argentina menunjukkan supremasi absolut. Mereka mencetak 8 gol dan hanya kebobolan 1 gol saja. Ini membuktikan betapa solidnya lini belakang mereka. Pemain-pemain seperti Lisandro Martinez tidak hanya beringas dalam bertahan dan memutus serangan balik lawan, tetapi juga sangat krusial dalam membantu penyerangan. Buktinya, Lisandro Martinez-lah yang mencetak gol penting di menit ke-92 saat melawan Cape Verde, sebuah momen yang menunjukkan bahwa bahaya dari Argentina bisa datang dari lini mana saja. Lini tengah La Albiceleste juga menjadi kunci dominasi mereka. Kombinasi gelandang pekerja keras yang mampu merebut bola, dipadukan dengan kreator serangan yang cerdik, membuat tim ini nyaris selalu mendominasi penguasaan bola, ball possession. Mereka tahu kapan harus menurunkan tempo permainan, dan kapan harus meledak lewat serangan kilat. Keseimbangan antara pertahanan yang agresif dan lini tengah yang kreatif inilah yang membuat struktur permainan Argentina sangat sulit ditembus lawan. Alasan keempat yang tak kalah penting adalah momentum luar biasa berkat rentetan kemenangan krusial. Dalam turnamen bertaraf Piala Dunia, momentum adalah segalanya. Sebuah tim yang berhasil membangun ritme kemenangan sejak awal akan memiliki kepercayaan diri yang tak bisa dibeli. Timnas Argentina saat ini mencatatkan rekor sempurna, 4 kemenangan beruntun. Di fase grup J, mereka tampil absolut tanpa celah dengan menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan, meraih poin sempurna 9, menyingkirkan lawan-lawan seperti Austria, Aljazair, dan Yordania. Ditambah dengan kemenangan heroik atas Cape Verde di babak 32 besar, Argentina kini telah mengumpulkan ritme permainan dan adaptasi turnamen yang berada di level tertingginya. Lalu, apa selanjutnya? Di babak 16 besar yang akan digelar pada hari Selasa di Atlanta, Argentina sudah ditunggu oleh wakil Afrika lainnya, yakni Mesir. Mesir sendiri baru saja memastikan tiket 16 besar lewat kemenangan dramatis adu penalti 4-2 melawan Australia setelah bermain imbang 1-1. Tentu Mesir bukan lawan sembarangan. Namun dengan grafik performa Argentina yang terus menanjak dan skuad yang sudah teruji melewati batas kelelahan di babak perpanjangan waktu, La Albiceleste jelas lebih diunggulkan untuk mendikte jalannya pertandingan. Rentetan kemenangan ini adalah bahan bakar utama mereka menuju partai puncak. Mentalitas baja, sihir seorang Lionel Messi yang menolak habis, kedalaman skuad yang merata, dan momentum 4 kemenangan beruntun. Itulah 4 alasan kuat mengapa timnas Argentina saat ini menjadi kandidat paling layak untuk kembali merengkuh trofi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian, football lovers? Apakah magis Mesir mampu menghentikan laju sang juara bertahan di babak 16 besar nanti? Atau justru ini akan menjadi jalan tol bagi Argentina menuju back-to-back champions? Coba tulis prediksi skor dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menikmati ulasan ini, share ke teman-teman tongkrongan bola kalian, dan pastinya subscribe channel Raftel Sport, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update paling seru seputar Piala Dunia 2026. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga!